Oke, halo semuanya, balik lagi sama gua. Kali ini kita akan bahas tentang grup anagram, oke? Dan difficultiesnya sekarang ada di medium. Jadi anagram itu apa sih? Sebenarnya simple anagram itu adalah kata atau frasa yang kalau kita rearrange ya, kita bolak-balik susunannya, itu akan membuat sebuah kata atau frasa baru. Oke, tapi menggunakan frekuensi hurufnya, lettersnya at least once, oke? Jadi kurang lebih akan sama. Yuk kita coba contoh ambil dari input yang ada di sini. Oke, kita bisa ngelihat elemen pertama dari string ini adalah it. Oke, kita coba cek ya it. Oke, kita cek frekuensinya. Frekuensinya kita bisa tahu kalau it itu E-nya sama dengan 1, A sama dengan 1, dan T pun juga sama dengan 1. Nah, kemudian di looping selanjutnya kita dapat kata T. Oke, T kita bisa lihat di sini mempunyai frekuensi yang sama. Oke, E-nya ada 1, A-nya ada 1, dan T-nya pun juga ada 1. Nah, maka dari itu kedua kata ini adalah anagram dan kita grouping. Kalian bisa ngeliat di sini ada it dan T, ini ada it, ada T. Oke, jadi sama. Yuk kita coba next lagi ke tan. Oke, tan ini kalau kalian lihat di sini tan, untuk frekuensi dia ada T sama dengan 1, A sama dengan 1, dan N sama dengan 1. Nah, oke, dia berarti kan grup yang lain ya kan, beda dengan yang ada di sini. Oke, berarti nextnya kita ada di 8 sekarang. 8 kita bisa lihat kalau dia adalah di grup yang sama dengan yang sebelumnya, IET ini. Oke, next kita ada di NAT di sini, oke. NAT ini kalian bisa tahu dari frekuensinya dia sama, oke, dengan si TAN ini. Oke, jadi kalian bisa ngelihat kalau NAT dan TAN jadi grup sama, add, T dan add, it, T and 8 menjadi grup yang sama juga. Dan next kan kita tadi ada di NAT ya, sekarang kita ada di BET. Oke, BET itu menjadi grup sendiri. Oke, kita bisa lihat karena B-nya sama dengan 1, A sama dengan 1, dan T juga sama dengan 1. Oke, dia grup sendiri. Kalian bisa ngeliat dari hasil di sini. Nah, ini berarti gimana sih caranya kita nge-grouping hal ini? Ada beberapa cara sebenarnya, ada banyak. Oke, kita bisa pakai heap sort dan kita bisa pakai array fill kayak yang pernah kita bahas sebelumnya kalau buat nge-solve anagram. Tapi kita bisa pakai yang cara lebih mudah, sebenarnya kita bisa pakai sorting algorithm. Oke, plus storing the value-nya di map. Jadi maksudnya apa? Oke, kita coba ya. Kita akan kembali ke elemen yang awal. Oke, sebentar ini kita hapus dulu. Nah, kita lihat, kita lagi beriterasi nih. Iterasi ke elemen pertama, it. Oke, kita bisa lihat it. Oke, kita sorting. Kalau ini kita sorting it, dia akan menjadi AET. Oke. Nah, AET ini bisa kita jadikan sebuah key untuk nanti di store. Oke, key untuk nanti di store di mapnya. Ingat, map itu adalah objek, oke, berupa key and value. Value-nya bisa apa aja, mau primitif, mau non-primitif. Non-primitif contohnya array, bentuknya jadi kayak gini nih, array, oke. Nah, tapi untuk key-nya memang dia biasanya berupa primitif. Jadi ya string, number, and so on so forth. Dalam kasus ini kita mau pakai string. Kalian bisa ngelihat di sini. Oke, kalau kita bisa pakai hasil dari elemen yang sudah disorting. Yuk kita proof ke next elemennya ya. Kita proof ke next elemen. Kita maju ke bagian T. Nah, T ini kalau kalian sorting akan menghasilkan value yang sama yaitu AET. Oke, AET ini again kita kan sudah tadi di push ke map dan kita bisa tahu kalau map kita bentukannya udah ada AET, berarti tinggal di push. Jadi kurang lebih bentuknya nanti seperti ini, oke. Let's say kita punya map, oke, dia adalah objek, oke. Kita bisa tahu, oh kita punya key AET. Kita cek di map kita. Lu ada kagak? Wah, ternyata lu kagak ada. Oke, berarti kita initialize, oke, dengan let's say ya array kosong terlebih dahulu, oke. Nah, nextnya kita cek, oh yang sedang kita cek itu elemen apa? Oh, ternyata kita bisa tahu elemen yang kita cek itu adalah it. Oke, it dengan key id. Oke, berarti tinggal di push saja. Oke, kemudian kita di sini ya balik lagi kita ke next looping. Ada t. Oke, t di sorting jadi id. Kita ngelihat, oke, oh ternyata key-nya si id ini sudah ada. Berarti t ini tinggal kita push doang. Berarti nanti jadi t. Oke. Nah, oke kita hapus dulu.
Kemudian ini menjadi T. Right. Oke. Kemudian kita next ke elemen selanjutnya. Di sini ada tan. Nah, kita tahu kalau tan ketika di sorting bukan menjadi AET lagi, tapi akan menjadi AND. Oke. Ini literally key baru kan. Karena kita ngelihat di mapnya, oh ternyata nggak ada nih. Berarti kita tinggal tambahin aja AND. Elemen sekarang yang lagi kita cek itu apa? Ternyata tan. Berarti tinggal kita hapus saja. Nah, kurang lebih kayak gitu algoritmanya. Ini quite simple. Oke, kita bisa lanjut beralih kepada codingannya ya. Oke, kita udah balik di bagian codingannya. Oke, untuk codingannya kalian bisa ngelihat di sini kita bikin pseudocode terlebih dahulu ya, biar kita bisa di satu page in the same page. Oke, pertama kayak tadi sebelumnya ya, kita butuh iterasi dulu, of course kita iterasi ke setiap elemen, Oke, kemudian kita butuh sort. Oke, kita sort elemennya. Nah, untuk sorting, oke, kita butuh ada beberapa cara. Oke, pertama kita butuh melakukan yang tadinya kita dapat elemen it ini perlu kita jadikan sebuah array. Oke, jadi jadikan array baru bisa disort. Oke, disort. Tiga, hasil dari sort, oke, akan kita jadikan key di map. Oke, got it ya. Kalau udah dapat nih EAT kayak tadi jadi AET, masukin ke map. Oke, kemudian kita ya buat array kosong dan push. Oke, berarti cek ada di map. Oke, kalau ada push saja. Kalau nggak ada, kalau tidak bikin array kosong berarti. Nah, kemudian kalau nanti bentukannya kita bisa lihat bentukannya itu adalah key value dan kita cuma butuh value-nya doang karena di sini dia nggak ngasih tahu key-nya apa kan maksudnya, cuma butuh value-nya. Jadi nanti map kita bentuknya kurang lebih akan seperti ini, AET. Terus tadi ada add, t dan ada add, t dan it. Oke. Nah, kita butuh value-nya doang. Nah, untuk di map itu ada built-in method. Oke, built-in method di mana kita bisa dapat value-nya, kita beriterasi ke value-nya. Oke, berarti nanti tinggal return map values doang. Simple seperti itu. Oke, sekarang nih kita coba. Pertama kita butuh map. Oke, kita butuh map berarti kita tinggal const anagram map. Oke, new map. Oke. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita butuh iterasi ya. Oke, for. Nah, di iterasi ini sebenarnya iterasi itu banyak caranya ya. Ada for in, for loop biasa, ada while do while. Nah, kita akan menggunakan for of. Kenapa kita pakai for of? Karena kita nggak peduli dengan indeksnya. Oke, jadi kayak bodo amat sih sebenarnya. Indeksnya kita nggak ada mainan indeksnya mau kita manipulasi plus 1 plus 2 nggak ada. Kita mau langsung dapat elemennya dong. Kita bisa pakai const as of strs. Oke. Nah, ini looping for of di mana ya ketika dia akan beriterasi ke elemen string ini strs, oke. Dan setiap individual elemennya akan disebut dengan s. Oke, got it? Nah, looks good ya. Oke, kita udah beriterasi. Nextnya kita butuh sorting element. Sebelumnya udah dijelasin, untuk sorting element kita butuh dijadikan sebuah array dulu. Maka kita bisa sebut let's say array letters. Oke, bentukannya adalah s.split. Split ini built-in method JavaScript ya. Jadi kalau misalnya kita kasih visualisasinya, let's say kita ada di it pertama. Oke, elemen pertama yaitu it. Dia string. Oke, kita butuh sorting, butuh dijadikan array terlebih dahulu. Oke, berarti kita split dengan ya empty array. Ini di sini nanti bentukannya akan menjadi array dengan individual dari hurufnya. Oke, jadi it menjadi EAT. Next, udah jadi array of string, baru bisa kita sorting. Quite simple, di JavaScript sudah ada .sort. Oke, di sini. Jadi yang tadinya ini IAT, oke, akan berubah menjadi hasil sortingannya AET. Nah, AET ini sudah menjadi key. Tapi ingat, di sini kita masih bentuknya adalah sebuah array. Kalau misalnya kita ngomongin map, oke, key values, oke, key-nya harus primitif kayak number or string, oke. Jadi di sini kita butuh berubah menjadi string lagi. Nah, ada caranya, kita sebut aja sebuah variable namanya key. Kita ngubah sebuah
array menjadi string itu bisa pakai built-in method namanya .join. Oke, berarti kita bisa cek array letters .join. Oke, sama di join dengan empty string aja biar dia bisa jadi string. Ini nanti hasilnya akan menjadi int. Kita udah dapat string nih. Berarti stringnya kayak tadi algoritmanya apa? Hasil dari sort akan kita jadikan key di map. Quite simple. Tapi sebelumnya kita butuh checking. Checking ada di map nggak? Kalau nggak ada push. Kalau ada push. Kalau tidak ada bikin array kosong. Oke, yuk kita cek anagram map dot has. Ini built-in method juga. Kalau kalian pakai map data struktur, dia sudah ada built-in method namanya well.has. Oke, itu buat ngecek. Oke, dia buat ngecek, lu ada nggak? Gitu. Oke. Nah, kita mau ngecek apakah key-nya itu sudah ada di anagram map. Kalau belum ada, nah kita tapi kan bilangnya kalau nggak ada nih, oke, kita bikin kalau nggak, nah kalau nggak ada tadi bilang apa? Kalau nggak ada bikin array kosong, oke. Gimana caranya? Kalau map itu ada lagi built-in method nih, namanya .set. Berarti anagram map .set, kita mau set key-nya, oke, mau set key dengan value, oke. Value-nya apa? Ya berarti elemennya tadi. Oh sorry, array kosong karena kita lagi ngecek lu key-nya udah ada belum? Kalau nggak ada ya berarti jadiin array kosong. Oke. Again ya, kita mau nambahin ke map, oke. Apa yang ditambahin? .set ini dua parameter, key dan value. Key dan value. Key-nya apa? Well, literally kita udah bilang di sini key. Value-nya apa? Array kosong. Oke, ini ngecek kondisi ketika key-nya belum ada di map. Oke, kalau berarti nanti bentuknya di sini untuk map-nya bentuknya akan berupa AET dengan array kosong seperti ini. Nah, next-nya kita butuh push current element ke map-nya. Sama, simple, tapi ini agak berbeda. Instead of set, kita akan menggunakan get di sini. Oke. Kenapa? Karena get kita mau dapetin value-nya. Value-nya apa? Array kosong di sini. Oke. Berarti kalau array kosong tinggal kalian push. Oke. Kita mau dapetin key-nya, kita mau push elemennya. Nah, ketika ini di-execute, bentukannya akan seperti ini, guys. Oke, bentukannya akan AET EAT. Let's say kita ternyata ada di elemen selanjutnya T di sini, oke. Berarti nanti ini bentukannya akan bertambah jadi T. Gitu. Terus mungkin ada yang bertanya, "Mas, kenapa nggak pakai set?" Nah, oke, kenapa pakai push? Oke. Ini nanti another discussion, tapi ini ada di namanya value as reference, oke. Nah, kita kan ketika dapat key array ini itu sebenarnya kita reference-nya yang kita ambil. Oke, ketika di push jadi sudah pinter JavaScript itu tahu oh ini seharusnya nge-push ke array yang ini gitu. Oke. Nah, ini kemudian kita sudah dapat nih. Jadi ketika kalian sudah dapat melakukan sampai sini, bentukannya itu akan ya kayak tadi map, let's say di sini ada an itu apa aja tadi, array-nya ada tan sama ada nat ya kan. And so on so forth like that. Yuk kita cek dulu kurang lebih sebenarnya sudah sama atau belum sih anagram map ya. Kita run. Oke, kita bisa lihat nih, ini intuitively, visually speaking sudah grouping nih. Ini ada it and add, kemudian ada tan and net, kemudian ada bet. Oke, bet. Ini selalu dikorek. Next, oke. Lastnya kita butuh return map values-nya. Kita butuh kembaliin, kita butuh values dari mapnya doang nih. Berarti kita bisa return array.from, oke. Karena kita bentuknya di sini adalah array of array, oke, two dimensional array. Berarti array.from dari apa? Dari anagram map dan sudah ada built-in function-nya lagi, namanya adalah values. Values ini akan beriterasi sebanyak size dari mapnya tersebut. Jadi kalau kalian di sini lihat ada 3 size-nya, dia akan beriterasi ke value-nya ini. Oh, kita dapat nih array ini. Oke. Terus kita dapat nih array ini. Terus kita dapat nih array ini. Nah, kita bentuk, kita ambil datanya, oke, terus kita ubah menjadi array, oke. Dan kalau kalian submit, kita lihat. Ya. Oke, ini udah correct, oke, beat a lot of people, 53%. Mungkin kalau komen-komennya dihilangin, we can do better, oke, memory it's okay. Nah, untuk time and space complexity-nya seperti apa, Mas? Oke, kita lihat ya. Untuk space complexity, oke, kita bilang di sini. Oke, kita ke time complexity dulu.
complexity itu akan berbentuk ON, oke, dikali dengan M log M. Oke, kenapa ON kali M log M? Simple guys, oke. Mungkin bentuknya kayak gini lebih tepatnya ya. Ya. Oke, mungkin bentuknya lebih kayak gini. Oke, bentukannya itu N kali M log M. Kenapa? Kita lihat, pertama kita butuh iterasi sebanyak panjang dari arraynya tersebut. Oke, ini adalah N. Ini adalah N. Oke, berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 panjangnya. Oke, kita punya N 6. Oke. Nah, kemudian kalau kalian lihat algoritma lagi di sini, kita ada namanya dot sort nih guys. Oke. Dot sort ini apa? Dot sort ini kalau algoritma dari JavaScript yang built-in method, dia itu ada on log n. Oke, on log n. Kita nggak peduli dengan on-nya, tapi ini bukan n, tapi ini sudah m. Oke, kenapa bukan n mas? Oke, karena individual dari elemennya itu mempunyai istilahnya panjang tersendiri ya. N ini kan panjang dari array luar. M ini adalah kita sorting sepanjang dari elemen ini, makanya m log m. Oke, m log m. Makanya hasilnya adalah on kali m log m gitu. Untuk space complexity-nya gimana mas? Space complexity, oke, space complexity-nya itu ada on kali m. Again, kenapa kita punya n? Oke, kita ada possibility dan worst case-nya adalah n values. Let's say semua dari sini adalah unique. Oke, kita berarti makanya punya n. Dan worst case-nya adalah m-nya itu ya panjang dari masing-masing elemen yang di sini. Maka space complexity-nya adalah on times m. Oke, itu aja buat kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.